Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu tentang keislaman di YouTube channel Tobat 100% ini. Dan spesialnya kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Inilah sejarah diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas lengkap dengan bacaan dan arti. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan tentang keislaman dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Inilah sejarah diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas lengkap dengan bacaan dan arti. Setiap turunnya surat dalam kitab suci Al-Quran adalah berdasarkan pada kejadian yang terjadi saat itu. Tak terkecuali dengan surat terakhir dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113 dan surat An-Nas adalah surat ke-144 di dalam Al-Quran. Kedua surat ini turun di Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Karenanya surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat dan An-Nas yang terdiri dari 6 ayat tergolong ke dalam surat Makkiyah. Lantas, apakah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas? Berikut penjelasannya. Sejarah diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas yang menjadi penutup dalam Al-Quran. Dari segi sejarah, kedua surat ini diturunkan dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abi Ja'far Ar-Razak Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail, dikisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbilang cukup parah. Kemudian dua malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala pun datang untuk menjenguknya. Itu salah satu malaikat duduk di bagian sebelah kepala, sedangkan malaikat yang lainnya duduk di bagian kaki. Kemudian malaikat yang berada di sebelah kaki bertanya kepada malaikat yang berada di sebelah kepala, apa yang terjadi padanya? Malaikat yang berada di bagian sebelah kepala pun menjawab, disihir orang. Malaikat yang berada di sebelah kaki pun kembali bertanya, siapa yang telah menyihirnya? Labid ibnul Asam, seorang Yahudi, jawab malaikat yang di sebelah kepala. Kemudian malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Di sebuah sumur milik si Fulan pada bagian bawah batu. Hendaklah Muhammad segera pergi ke sumur tersebut. Keringkanlah airnya, lalu angkat batunya. Terdapat sebuah kotak yang berada di bawahnya dan bakarlah kotak itu, jawab malaikat yang di sebelah kepala. Selanjutnya, pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Benar saja, di sumur itu mereka melihat airnya berwarna merah kecoklatan. Kemudian mereka menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya dan membakarnya. Setelah dilihat, di dalamnya ada seutas tali yang memiliki 11 simpul.
Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, maka terlepaslah satu simpul. Kedua surat ini kemudian disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain karena telah mampu mengobati penyakit dan sihir yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikut bacaan surat Al-Falaq. Bismillah, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri hasikin idza waqab, dan artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasyati fil uqad, yang artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Berikut bacaan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, yang artinya raja manusia. Ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi syudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, demikianlah penjelasan mengenai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disihir, tentang sejarah pula mengenai diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas lengkap dengan bacaan dan arti. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar bisa menambah ilmu pengetahuan tentang keislaman berikutnya dan tidak tertinggal mengenai amalan, zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.